杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Sampai jumpa. Yang kan mengurutkan kening, kemudian tersenyum dan berkata, Senior Lee, jika Anda ingin bertanya tentang harta karun itu, jangan khawatir. Saya tetap mengatakan bahwa ketika kesulitan ini selesai, saya pasti akan mengembalikan semuanya. Jelas, Yang Ke tidak memiliki niat buruk terhadap Li Yuanchun. Mungkin ketika dia dan orang-orang dari sekte luar negeri pertama kali tiba, Yang Ke sedikit kesal. Tetapi seiring berkembangnya situasi, Yang Ke telah memutuskan untuk mempertahankan mereka dan mengatasi kesulitan bersamanya. Lagi pula, mereka yang berada di luar negeri tidak lemah dalam kekuatan, karena ada lebih dari 50 alam kenaikan abadi dan satu di atasnya alam kenaikan abadi, yang dapat dianggap sebagai sekelompok penolong yang kuat. Jadi bagaimana Yang Ke bisa membiarkan mereka pergi begitu saja? Bagaimanapun, di masa kritis antara hidup dan mati ini, lebih banyak bantuan berarti lebih banyak peluang untuk bertahan hidup. Bahkan jika mereka semua berada di alam Yuan sejati, Yang Ke tidak akan membiarkan mereka pergi. Apalagi mereka semua berada di alam kenaikan abadi. Jadi, meskipun memaksa mereka untuk tetap tinggal atas nama harta karun itu agak tercela dan kotor, tapi Yang Ke tidak peduli tentang hal itu. Meskipun Li Yuanchun berbicara dengan Yang Ke tentang hal-hal itu berulang kali, sekarang ketika dia melihatnya, Yang Ke berpikir bahwa dia ingin meminta segel Taiji dan harta rahasia lainnya lagi. Jadi dia segera mengungkapkan sikapnya. Namun Li Yuanchun tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, "Kali ini saya tidak akan berbicara tentang harta karun itu." "Oh, apa saran Anda, senior?" Yang Ke mengangkat alisnya, agak terkejut. Li Yuanchun tertawa kecil dan setelah hening beberapa saat, dia menggetakkan gigi dan berkata, "Saya ingin bertanya, Tuan Yang, bisakah Anda mengizinkan kami orang luar negeri juga berlatih di kolam itu?" Jelas, air kolam ajaib yang diciptakan oleh Xian Ningsang terlalu kuat. Ketika para pejuang alam Yuan sejati masuk dan berendam di dalamnya, selama beberapa hari, mereka akan menembus setidaknya 1 level kecil. Dan paling banyak mereka dapat langsung menembus 3 level kecil. Bahkan hampir setiap hari, seseorang dipromosikan di kolam. Karena hal sebesar itu terjadi di dalam rumah, tentu saja orang-orang di luar negeri juga melihatnya dan sangat iri. Jadi semua orang mengatakan bahwa mereka juga ingin masuk ke kolam dan mencuci sumsum mereka. Sayangnya, Yang Ke sedang mengasingkan diri dan hingga hari ini, Li Yuanchun merasakan dia berjalan keluar ruangan. Jadi dia buru-buru datang mencarinya. Setelah mengatakan itu, dia memandang Yang Ke dengan tenang. Jantungnya berdebar kencang, bertanya-tanya apakah tuan muda yang akan menolaknya. Lagi pula, orang-orang di luar negeri itu tidak mengenalnya dan tidak berteman dengan Yang Ke. Bagaimanapun, tujuan datang ke sini adalah untuk mendapatkan sesuatu darinya. Jadi wajar jika Yang Ke menolak mentah-mentah. Namun tanpa diduga, Yang Ke menoleh ke Xian Ningsang dan bertanya, "Apakah genangan air itu berguna bagi Master Alam Kenaikan Abadi?" "Ini berguna." Xian Ningsang mengangguk sedikit, menatap Li Yuanchun, kemudian mengerucutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, "Tapi saya khawatir itu tidak akan berpengaruh pada seseorang di alam para dewa." "Tidak masalah," Li Yuanchun berkata cepat. "Saya juga tidak perlu masuk." "Bagaimana dengan bahannya? Apakah cukup?" Yang Ke bertanya lagi. Mendengar itu, Xian Ningsang merenung sejenak dan mengangguk ringan.
Lagi pula, bahan obat di kolam harus diganti setiap 3 hari, jadi menghabiskan banyak uang. Dalam 3 hari, seorang pejuang yang kuat pada dasarnya dapat menyerap semua efek obat di kolam. Jika mengganti angkatan baru, juga akan memastikan angkatan prajurit berikutnya dapat membersihkan sumsum dengan lebih baik dan meningkatkan fisik mereka. Jika jumlahnya cukup, mari kita buat pengaturan untuk semua orang dari luar negeri. Perintah Yang Ke. Qu Yimeng mengangguk, menghitung sedikit, memandang Liu Yanchun sambil tersenyum dan berkata, "Senior, orang-orang luar negeri itu akan ditempatkan di gelombang terakhir, tapi tolong jangan khawatir. Meskipun mereka adalah gelombang terakhir, kualitas air kolam tidak akan berbeda, karena akan berganti." Liu Yanchun sangat gembira. Dia tidak menyangka Yang Ke begitu mudah diajak bicara. Sebelumnya, dia mengira Yang Ke mungkin tidak setuju kali ini, jadi dia segera berkata, "Terima kasih banyak, Tuan Muda." "Mengapa Anda begitu sopan?" Yang Ke berkata dengan senyuman di wajahnya dan ekspresi ramah. "Mulai sekarang, kita hanyalah sebuah keluarga. Bagaimana kita bisa melupakan keluarga kita sendiri jika kita memiliki sesuatu yang bermanfaat untuk dilakukan?" Mendengar itu, wajah Liu Yanchun sedikit berkedut. Berpikir bahwa jika dia melakukan ini, dia akan malu untuk meminta segel tertinggi lagi kepada Yang Ke. Tapi itu tidak masalah. Sekarang dia sudah mengatakannya, jadi dia pasti akan mengembalikan barang-barang itu. Dan ini hanya masalah waktu. Di dalam mansion, selama lebih dari sebulan, Yang Ke mundur. Sepertinya ada gelombang kultivasi gila-gilaan di antara orang-orang, dan mereka tidak perlu khawatir tentang keselamatan mereka sendiri. Tentu saja, orang-orang ini juga ingin bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Jadi tidak hanya kekuatan besar yang menunggu untuk memasuki kolam untuk meningkatkan kondisi fisik mereka, tetapi 9 prajurit darah Yang Ke juga telah memasuki retret. Bahkan Yang Wei, Yang Zhou, dan 4 pelayan darah di sekitar mereka yang diselamatkan tidak berani bersantai sama sekali. Setelah bertanya sebentar kepada Qu Yimeng tentang situasi di mansion selama lebih dari sebulan, Yang Ke merasa lega karena orang-orang di rumah tidak berkecil hati dengan invasi tanah Jachangyun. Mereka masih bekerja keras untuk bertahan hidup. Setelah menyelesaikan masalahnya di sini, Yang Ke pergi dan langsung menuju kediaman Meng Wuya. Di kamar Meng Wuya hanya ada 3 orang, Lin Taisu, iblis tua, dan penjaga toko Meng. Mereka bertiga sering berkumpul selama periode ini untuk membahas hukum jalan besar dan jalan menuju puncak. Jadi Lin Taisu memperoleh banyak hal dari 2 lainnya, dan budidayanya sendiri tampaknya telah membuat beberapa terobosan. Namun Meng Wuya dan iblis tua sering berbeda pendapat dan bertengkar sengit. Jadi adegan itu berlangsung meriah. Ketika Yang Ke tiba, mereka berdua juga berdebat beberapa wawasan mereka sendiri, dan Lin Taisu mendengarkan sambil tersenyum dan mempelajari pendapat yang berguna untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun keduanya memiliki jalan yang berbeda. Inilah gambaran terbaik Meng Wuya dan iblis tua saat ini. Mereka mengambil jalan yang berbeda, jadi wajar saja jika banyak perselisihan. Namun, meskipun jalan mereka berbeda, tapi semua metode mengarah pada tujuan yang sama. Jadi tidak peduli jalan mana yang diambil, tujuan akhirnya tetap sama. Kalian bertiga sangat anggun. Yang Ke tertawa dan duduk di depan mereka. Mendengar itu, Meng Wuya dan iblis tua juga berhenti berdebat. Kemudian mereka bertiga memandangnya dengan curiga dan terkejut. "Anda telah membuat terobosan lagi?" Karena sejak Yang Ke menerobos ke batas kenaikan abadi, kekuatannya telah berkembang sangat pesat. Dalam waktu kurang dari 10 hari, dia dipromosikan ke batas gerakan abadi tingkat kedua. Dan lebih dari sebulan kemudian, dia dipromosikan ke alam kenaikan abadi tingkat keempat.
Jadi iblis tua dan Meng Wuya yang berpengetahuan luas, mereka kagum dengan peningkatan pesat kekuatan Yang-Ke. Tapi Yang-Ke sebaliknya, memandang iblis tua dengan heran, merasakannya dengan hati-hati dan tampak bahagia. Iblis tua, apakah Anda sudah mencapai di atas alam kenaikan abadi? Iblis tua terkekeh dan berkata, dengan hal-hal baik yang diberikan oleh Tuan Muda, budak tua secara alami akan dapat menerobos dengan mudah. Yang-Ke mengangguk ringan. Meng Wuya juga mengatakan bahwa iblis tua itu memiliki dasar dan pengalaman di atas alam kenaikan abadi dan memiliki wawasan tentang misteri di dalamnya. Namun karena tubuhnya dihancurkan dan dia terikat oleh tubuh ini, maka dia bisa mencapai alam kenaikan abadi puncak. Dengan bantuan salep segala obat, dia memang bisa menerobos di atas alam kenaikan abadi lebih mudah dari siapapun. Apa yang Anda lakukan di sini? Meng Wuya memandang Yang-Ke dan bertanya. Yang-Ke menegakkan ekspresinya, menarik nafas dan berkata, Manajer toko Meng, saya ingat lebih dari sebulan yang lalu Anda mengevaluasi Raja Jahat Yang Be, mengatakan bahwa dia adalah yang terbaik di dunia, kan? Tidak buruk? Meng Wuya mengangguk dengan ekspresi serius. Bahkan jika Anda membuka segel, tidak bisakah Anda membandingkannya? Tanya Yang-Ke lagi. Perjalanan masih panjang. Meng Wuya perlahan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, saya ingin tahu level Yang B seperti apa? Dan level seperti apa alam di atas kenaikan abadi? Lagi pula Anda semua berada di alam ini, tapi mengapa ada begitu banyak perbedaan kekuatan di antara orang-orang di atas alam kenaikan abadi? Yang-Ke mengajukan serangkaian pertanyaan, juga menanyakan tentang keraguan di hatinya selama bertahun-tahun. Mendengar Yang-Ke menanyakan hal ini, mereka bertiga saling memandang. Namun Meng Wuya menghela nafas pelan dan berkata, saya tidak ingin Anda memahami alam ini sedini mungkin, karena semakin Anda memahaminya, semakin buruk perkembangan Anda saat ini. Takut kalau saya terlalu ambisius. Yang-Ke mengangkat alisnya. Saya khawatir Anda akan dipukul. Meng Wuya tersenyum. Tetapi sekarang sepertinya sudah waktunya untuk memberitahu Anda tingkat musuh yang Anda hadapi. Setelah merenung sejenak, Meng Wuya sepertinya berpikir tentang bagaimana menjelaskannya kepada Yang-Ke. Dan setelah beberapa saat, dia berkata, semua orang di dunia menyebut alam setelah alam kenaikan abadi sebagai di atas alam kenaikan abadi. Karena mereka tidak tahu apa nama alam ini. Baiklah, sekarang saya dapat memberitahu Anda bahwa alam ini tidak berada di atas alam para dewa. Di atas para dewa hanyalah apa yang Anda sebut sebagai orang kuat tertinggi. Tapi sebenarnya alam ini memiliki nama. Yang-Ke segera menahan nafas. Diam-diam merasakan bahwa apa yang akan diungkapkan Meng Wuya adalah rahasia yang telah membingungkan dunia selama ribuan tahun. Alam setelah alam kenaikan abadi disebut alam transenden. Meng Wuya berkata dengan suara yang dalam. Alam transenden? Yang-Ke tampak bingung. Alam yang melampaui tingkat fana disebut alam transenden. Begitu Anda mencapai alam ini, Anda bukan lagi manusia fana dan Anda telah terbebas dari masalah dan batasan manusia. Bagi orang kuat di alam transenden, orang-orang di bawah transenden semuanya fana. Sama seperti perbandingan antara kultivator dan orang biasa. Oleh karena itu, menghadapi orang kuat di alam transenden, prajurit di bawah alam ini pada dasarnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Yang-Ke mengerutkan kening karena penjelasan Meng Wuya terlalu umum dan dia tidak mengerti rahasia apa yang terkandung di alam transenden. Tapi Yang-Ke khawatir dia hanya bisa memperoleh sedikit wawasan ketika dia benar-benar maju ke level ini. Mereka yang berada di atas alam kenaikan abadi yang telah Anda lihat, semuanya adalah orang-orang kuat di alam transenden.
Namun pembagian alam ini sedikit berbeda dari sebelum alam kenaikan abadi. Tidak begitu detail, tidak seperti sebelum alam kenaikan abadi yang terbagi dari tingkat pertama hingga tingkat ke-9. Karena ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat ini, sangat sulit untuk membuat terobosan. Tetapi setiap terobosan akan membawa peningkatan kekuatan yang sangat besar. Oh, bagaimana pembagiannya? Yangke menjadi tertarik. Hanya 3 tingkat. Jawab Meng Buya dengan serius. 3 tingkat? Yangke tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Alam transender tingkat pertama, transender tingkat kedua, dan transender tingkat ketiga. Meng Buya menjelaskan. Misalnya, 8 orang yang Anda lihat di kuil Feng Shen berada pada tingkat pertama, alam transenden. Kalian 8 keluarga dan bahkan seluruh dunia, 90% orang kuat di alam transenden terjebak di tingkat pertama karena mereka tidak dapat memahami lebih banyak misteri seni bela diri dan jalan surgawi, dan pencapaian mereka dalam hidup hanya bisa berhenti di sini. Meng Buya tersenyum dan berkata, namun Li Yuanchun di rumah itu memiliki dasar tertentu. Dia mungkin telah mencapai batas tingkat pertama yang lebih kuat dari tingkat pertama biasa. Jika tidak ada yang bisa membimbingnya, itu akan menjadi pencapaian seumur hidup. Dia bahkan tidak dapat membayangkan menembus ke tingkat kedua. Bagaimana dengan kalian bertiga? Yangke memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Kami? Meng Buya terkekeh, menunjuk ke iblis tua itu dan berkata, iblis tua ini hanyalah alam tingkat pertama alam transenden sekarang. Karena dia baru saja menerobos, tetapi sekarang dia telah mencapai tingkat ini. Dengan fondasinya dan pengalaman, kami akan terus melakukan terobosan tanpa hambatan di masa depan. Masa depan cerah. Yangke melirik iblis tua yang tertawa aneh, menggelengkan kepalanya dan tampak sangat bangga. Saudara Ling, sebulan yang lalu, dia setara dengan Li Yuanchun dan berada di batas tingkat pertama, tapi sekarang dia telah mencapai tingkat kedua. Ekspresi Yangke menjadi lurus dan dia memandang Ling Taisu dengan gembira. Selamat, Guru. Pantas saja ketika Yangke melihat Ling Taisu kali ini, dia merasa sedikit berbeda dari sebulan yang lalu. Ternyata karena dia telah menembus level pertama pada basis aslinya. Sedangkan saya, Meng Buya ragu-ragu dan berkata, setelah melepaskan segel pada diri saya sendiri, saya mungkin akan berada pada alam transender tingkat kedua puncak. Apa yang Meng Buya katakan bukanlah arogan, dan dia hanya mengatakannya dengan nada yang sangat polos. Dan dia sepertinya sangat tidak puas dengan kekuatan yang dia tunjukkan setelah membuka segelnya. Mendengar itu, ekspresi Yangke tidak bisa tidak menjadi aneh. Dia bahkan tidak puas dengan alam transenden tingkat kedua puncak, karena seberapa jauh pandangan penjaga toko Meng. Bagaimana dengan 6 Raja Jahat dan Raja Jahat yang baik? Ekspresi Yangke menjadi serius. Kecuali wanita itu, 5 dari 6 Raja Jahat lainnya sudah berada di alam transenden tingkat kedua. Raja Kekuatan dan Raja Bayangan bahkan dapat dibandingkan dengan saya setelah segel saya dibuka. Dan wanita itu sedikit lebih buruk lagi. Dia hanya di alam transenden tingkat pertama. Bagaimanapun dia masih muda, tetapi pada usianya sangat jarang memiliki tingkat kultivasi seperti itu. San King Luo memiliki fisik yang istimewa dan tampaknya mewarisi banyak kultivasi dari ibunya. Yangke menjelaskan, tidak heran. Meng Buya segera merasa lega. Sepertinya dia juga sangat peduli pada San King Luo. Dia tidak pernah mengerti bagaimana dia bisa berkultivasi ke tingkat alam transender di usianya. Tuan Jahat Yang Baik, Anda seharusnya bisa menebak tingkat kultivasinya, kata Meng Buya dengan serius. Tingkat ketiga alam transenden, kata Yangke dengan ngeri. Itu benar. Meng Buya mengangguk dengan berat.
Di seluruh dunia, dia tampaknya menjadi satu-satunya yang telah mencapai tingkat alam transenden tingkat ketiga. Bahkan di antara 8 keluarga besar, tidak ada orang yang seperti itu. Ling Taisu menghela nafas pelan. Sekarang Anda harus mengerti mengapa kita bertiga bisa dengan mudah mengalahkan 8 lawan malam itu. Tapi lebih dari sebulan yang lalu, ke-7 orang itu mati secara tragis di tangan 3 raja jahat, kan? Saya mengerti. Yangke mengangguk dengan berat. Sebelum memahami tingkat alam transenden, tidak ada yang bisa menerima hasil dari 7 orang yang berhadapan dengan 3 raja jahat. Dan semuanya dimusnahkan hanya dalam setengah cangkir teh. Namun setelah memahami kebenaran alam ini, Yangke juga memahami kesenjangan kekuatan di antara mereka. Karena ke-7 orang itu hanya berada pada transenden tingkat pertama. Jadi bagaimana mereka bisa melawan 3 raja jahat di transenden tingkat kedua? Termasuk monster tingkat ke-7. Karena mereka tidak hanya tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan mereka, tetapi mereka sendiri juga memiliki pemahaman yang sangat lemah tentang aspek ini. Tapi Meng Wuya melihatnya sekilas. Meskipun ada 8 keluarga di antara mereka, dan setiap keluarga memiliki 4 atau 5 master alam transenden, tetapi paling banyak hanya ada 1 orang di setiap keluarga yang telah mencapai tingkat kedua. Beberapa keluarga bahkan tidak memiliki orang seperti itu, dan yang lainnya semuanya ada di sini. Berkenaan dengan budidaya tingkat pertama dalam hal jumlah ahli top, kalian 8 keluarga memiliki keunggulan absolut, tetapi ada Yang Be di sini, yang di tanah jahat Changyun. Keberadaannya adalah variabel yang sangat besar. Lalu, apa yang akan terjadi di Zhongdu kali ini? Tanya Yang Ge dengan serius. Saya tidak tahu. Meng Wuya menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang tahu bagaimana ini akan berakhir sampai akhir. Mendengar itu, Yang Ge menghela nafas pelan. Jadi, saya tidak pernah berani memberitahu Anda rahasia alam transenden karena saya khawatir Anda akan dipukul ketika kekuatan Anda terlalu rendah. Meng Wuya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Anda mungkin mengira yang disebut gerakan spiritual adalah puncak seni bela diri. Faktanya, itu bukannya tidak mungkin. Pukulan? Yang tiba-tiba menyeringnya dan berkata, saya tidak terkena. Sebaliknya, saya merasa target saya lebih jelas sekarang. Segera, mereka bertiga memandang Yangke dengan heran, dan setelah beberapa saat, mereka semua tampak lega. Karena sebelum mempelajari rahasia alam transenden, tujuan Yangke memang tepat di atas alam kenaikan abadi. Tetapi setelah mendengar apa yang banyak dikatakan Meng Wuya, alam transenden tingkat ketiga telah menjadi arah yang akan dia kejar. Jadi mereka bertiga sepertinya meramalkan bahwa Yangke akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai tujuan ini. Mungkin dalam 5 tahun, mungkin 10 tahun kemudian, bahkan mungkin lebih lama lagi. Dia pada akhirnya akan mampu naik ke level yang tertinggi ini. Setelah keluar dari tempat Meng Wuya, Yangke penuh energi dan segera menemukan Suyan, duduk bersila di atas kasur es bersamanya, berlatih bersama. Lagi pula, segala sesuatu di mansion berjalan dengan tertib. Sebulan kemudian, para pejuang dari semua kekuatan telah memurnikan sumsum mereka, dan bahkan 50 anggota alam kenaikan abadi dari sekte luar negeri telah menerima manfaat besar. Sebelum mendapatkan bantuan Suan dan yang disediakan di ruang alkimia, mereka tidak ingin meninggalkan tempat ini untuk sementara waktu. Bahkan kelompok orang ini awalnya ingin segera mendapatkan kembali harta setiap sekte dari Yangke, dan mereka ingin segera pergi. Namun kini berbagai keuntungan yang ada di sini, sehingga membuat mereka enggan meninggalkannya. Sebulan kemudian, 9 pelayan darah di bawah Yangke akhirnya menerima kabar baik. Dengan bantuan ramuan obat, setelah 3 bulan mengasingkan diri, satu demi satu menerobos ke alam transenden, dan keluar dari pengasingan satu demi satu. Bahkan terobosan setiap orang menghasilkan visi yang menakjubkan.
tentang langit dan bumi. Visi tentang langit dan bumi ini berlangsung selama setengah bulan penuh, sebelum 9 prajurit darah mencapai terobosan satu demi satu, sehingga Li Yuanchun dan prajurit lain dari luar negeri tercengang. Karena di seluruh dunia luar negeri hanya sekte Taiyi yang memiliki 3 master di alam transenden. Namun di rumah Yang Ke, mereka menyaksikan kelahiran 9 orang kuat teratas. Jadi untuk sesaat, semua orang merasa hormat dan ragu. Lagi pula, tidak masuk akal kalau 9 orang ini bisa silih berganti melakukan terobosan dalam waktu sesingkat itu. Jadi makna mendalam yang terkandung di dalamnya terlalu menggelitik. Oleh karena itu, mereka bertanya-tanya, mungkinkah tuan muda dari keluarga yang ini mampu menciptakan master di atas alam para dewa sendirian? Setelah melihat semua yang terjadi, sebuah pemikiran mengerikan muncul di benak Li Yuanchun. Karena jika ini masalahnya, Yang Ke pasti akan menutupi langit dengan satu tangan di masa depan. Jadi mereka hanya bisa berteman dengan orang seperti ini. Bahkan mereka tidak bisa menyinggung perasaannya sama sekali. Karena terobosan yang dilakukan Tu Feng dan yang lainnya juga membuat mereka merasa tidak nyata. Sebelum pertempuran memperebutkan warisan dimulai, 9 orang ini semuanya berada di alam kenaikan abadi tingkat ke-8. Meskipun mereka telah bekerja keras untuk mencapai tujuan alam transenden, semua orang tahu bahwa harapan mereka tipis. Karena sejak berdirinya Istana Darah Keluarga Yang, hanya satu Kaisar Jiyo yang telah mencapai tingkat ini sebagai pelayan darah dan dihormati sebagai tetua tertinggi Keluarga Yang. Pemimpin Istana Darah, Feng Sheng, dan wakil pemimpin, Zhou Feng, telah berada di puncak alam gerakan abadi selama bertahun-tahun. Dan tidak ada tanda-tanda kemacetan akan mereda. Tapi sekarang di antara 9 prajurit darah hanya Go Yi dan Ying Qiu yang memiliki kualifikasi sebanding dengan mereka. Jadi mereka pernah disukai oleh keluarga Yang dan percaya bahwa mereka memiliki potensi untuk menjadi dewa. Sekarang ke-9 orang tersebut telah mencapai ranah ini dan ini juga mengejutkan yang membuat orang merasa seperti berada dalam mimpi. Setelah ke-9 orang ini menerobos, mereka semua dipanggil oleh Meng Wuya. Dari Meng Wuya, mereka memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang sangat berharga tentang alam transenden. Bahkan pengalaman seperti ini tidak dapat diberikan oleh 8 keluarga. Tapi sekarang semua orang telah memperoleh banyak hal dan memiliki pemahaman yang jelas tentang masa depan mereka. Adapun 4 pelayan darah yang awalnya mengikuti Yang Wei dan Yang Zhou, sekarang telah sepenuhnya diambil alih oleh Yang Ke dan menggunakan sumber daya di rumah untuk melatih mereka dengan penuh semangat. Setelah lebih dari 3 bulan, ke-4 orang ini telah mencapai tingkat ke-9 dari alam kenaikan abadi. Setelah menerima 10.000 salep obat yang diberikan oleh Yang Ke, mereka semua memasuki pengasingan. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, ke-4 orang ini pasti akan menyusul 9 prajurit darah lainnya dalam beberapa bulan. Sekarang kekuatan para pejuang darah telah membuat kemajuan yang menggembirakan dan kekuatan para pejuang dari kekuatan utama di rumah juga meningkat pesat. Setelah memurnikan sumsum dan memperbaiki fisiknya, semua orang merasa bahwa kultivasi mereka lebih cepat dan efisien dari sebelumnya. Terutama para pemimpin generasi muda. Kualifikasi mereka jauh lebih baik daripada orang biasa, dan sekarang mereka menjadi sangat berbakat dan menjadi jenius. Bagaimanapun, segala sesuatu di rumah itu makmur. Tampaknya, situasi buruk yang disebabkan oleh invasi besar-besaran ke tanah Jacangyun tidak ada hubungannya dengan tempat ini. Namun, Yang Ke juga selalu memperhatikan pergerakan di Zhongdu. San King Luo masih tinggal di kota perang, memantau rumah besar Yang Ke. Dari dia, Yang Ke memperoleh segala macam informasi akurat dan terkini. Dalam pertempuran pertama ketika tanah Jacangyun tiba di Zhongdu adalah melawan keluarga Go, dan kemudian mereka menggunakan angin musim gugur untuk menyapu dedaunan yang berguguran dan meluas ke daerah sekitarnya.
Karena kekuatan bertarung tirani Yang Bei dan rahasia 5 raja jahat lainnya membuat orang kuat dari 8 keluarga merasa dikalahkan dan tidak mampu melawan. Keluarga Meng, keluarga Kang, dan keluarga Qiu berturut-turut menarik diri dari daerah tempat keluarga mereka yang telah tinggal selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan para elit keluarga tersebut pindah lebih dekat ke keluarga lain untuk mencari perlindungan. Dalam 3 bulan, separuh kota itu jatuh. Bahkan kota Yonglu yang besar telah terbagi menjadi 2, sehingga orang-orang dari tanah Jiachangyun bercokol di bagian utara Yonglu, dan orang-orang dari 8 keluarga besar dengan keluarga yang sebagai intinya bercokol di selatan, dan mereka saling berhadapan. Dalam pertempuran 3 bulan ini, juga mengakibatkan banyak korban jiwa di kedua sisi, dan lebih dari selusin orang kuat di alam transenden yang telah tewas. Kebanyakan dari mereka berasal dari 8 keluarga besar, dan hanya sedikit dari mereka yang berasal dari negeri jahat awan biru. Di bawah alam luar biasa, korban jiwa tidak terhitung banyaknya. Sekarang Yondu meratap, dan bau busuk dari mayat memenuhi seluruh dunia. Baru pada saat itulah pertikaian antara kedua belah pihak bertemu dan situasi berangsur-angsur mereda. Sekarang 8 keluarga besar segera mengeluarkan perintah wajib militer ke seluruh dunia, meminta semua keluarga besar mengirim orang untuk memperkuat ibu kota pusat, guna melawan invasi negeri jahat. Dan ini sudah kedua kalinya perintah perekrutan dikeluarkan. 3 bulan yang lalu mereka sudah mengeluarkannya ketika tanah Jiachangyun menyerbu, namun hanya sedikit yang meresponnya. Bagaimanapun 8 keluarga besar telah terlalu kuat dalam beberapa ratus tahun terakhir, dan negeri jahat awan biru datang kembali dengan kekuatan besar. Jadi tidak ada keluarga yang berani mempertaruhkan elit klan di tangan 8 keluarga besar. Karena jika ada bala bantuan dikirim, elit klan pasti akan digunakan sebagai umpan meriam oleh 8 keluarga. Dan kemungkinan besar mereka akan mati sebanyak mungkin. Jadi saat itu, keluarga mereka akan hancur. Justru karena kekhawatiran inilah ketika 8 keluarga dan Zhong berada dalam bahaya. Mereka tidak mendapat dukungan dan penyelamatan dari banyak orang yang membuat orang merasa tak berdaya. Di kamar Suyan, udara sangat dingin dan kabut putih memenuhi udara terlihat jelas. Dan ini adalah ruang bawah tanah yang khusus dibangun untuk Suyan, karena dia perlu menggunakan lapisan es sebagai pembawa saat berlatih. Jadi tidak semua orang dapat menahan dinginnya lapisan es. Jadi sejak orang-orang di pavilion Lingxiu tiba di sini, Yang Ke secara khusus menciptakan ruangan untuk Suyan. Pada saat ini, dalam ruangan, Yang Ke dan Suyan sedang duduk berhadapan di tubuh es 10.000 tahun. Esensi murni menyatu satu sama lain, terlepas dari satu sama lain, mengalir terus-menerus, dan gumpalan cahaya cemerlang muncul dari waktu ke waktu, sehingga keduanya mekar menjulang. Saat energi sejati bersirkulasi, sepertinya ada perubahan yang menggembirakan. Sedikit fluoresensi terpancar dari keduanya, dan segera memenuhi seluruh ruangan, sehingga membuat ruangan monoton dan dingin ini tampak berwarna-warni. Saat ini, fluoresensi bergoyang, dan secara bertahap esensi sejati, pikiran, dan kesadaran kedua orang itu terhubung, dan mereka tampaknya telah bergabung menjadi satu tubuh, dan menjadi sebuah eksistensi yang tidak dapat dibedakan satu sama lain. Segera, raungan naga bernada tinggi tiba-tiba keluar, dan saat berikutnya, kepala naga yang besar dengan ganas dan agung muncul di belakang Yang Ke. Kemudian kepala naga itu bergoyang, terpisah dari tubuh Yang Ke, berubah warna menjadi emas. Pada saat yang sama, naga itu menggelengkan kepala dan ekornya, kemudian bergegas ke atas. Di saat yang sama, suara burung ponik yang tajam juga keluar. Di punggung Suyan, ponik es seputih kristal muncul. Kemudian burung ponik es yang mulia dan agung langsung mengejar naga emas yang agung, sehingga keduanya terjerat satu sama lain dan mencapai langit. Angin dan awan melonjak, auman naga dan teriakan es ponik langsung menggemparkan dunia.
karena fluktuasi kuat yang tak tertandingi menyebar dan dua energi dengan atribut yang sangat berbeda terjerat bersama. Tetapi keduanya memberi orang perasaan halus. Bahkan mereka cukup terkoordinasi dan saling melengkapi. Sekarang seluruh rumah mendidih dan banyak orang berlari keluar menatap kosong ke arah naga emas dan esponik yang muncul di langit dengan tercengang. Namun tidak ada yang tahu mengapa fenomena aneh ini terjadi. Saya pernah melihat ini, gumam seseorang. Iya, saya memang pernah melihatnya sebelumnya. Jelas para murid dari 3 sekte. Menara Feng Yu, Geng Perang Darah, dan Pavilion Lingshou sudah tidak asing lagi dengan pemandangan ini karena 5 atau 6 tahun yang lalu di area penambangan Geng Perang Darah. Segel ponik berbentuk naga muncul di langit, kemudian gua warisan terbuka, sehingga ketiga sekte bergabung dan mengirim elit dari sekte masing-masing mencari peluang di gua warisan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.